Terima kasih Tuhan. Worship you Jesus. Kami memuji-mujimu selalu. Ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, kami mencintai Engkau Tuhan. Pagi-pagi benar ketika kami mencari wajah-Mu, kami mengangkat tangan. Ketika Engkau turun tangan, maka segala sesuatu ada di dalam rancangan, segala sesuatu di dalam pemulihan, segala sesuatu di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Dan tentunya kami memuji dan mengandalkan Engkau Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Engkau Tuhan pasti akan mengalami kekuatan dan pemulihan yang baru di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada pagi hari ini menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari di pagi hari di saat teduh yang diberkati Tuhan, kita tenangkan hati kita dan menerima sabda firman Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan katakan, aku mau menerima berkat Tuhan, aku mau diberkati pada pagi hari ini. Dan biarlah mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia yang menaruh harapannya hanya kepadanya. Saudara, raja-raja Yehuda, ada raja yang betul-betul takut akan Tuhan. Ada raja-raja yang mengikuti raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mencari orang yang memiliki kesungguhan hati yang sungguh-sungguh. Artinya tidak setengah-setengah. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepadanya untuk melimpahkan kekuatan kepada Dia. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Tuhan bukan sekedar percaya dan kita berharap Tuhan pasti akan memperlengkapi, Tuhan pasti akan memberikan aku yang aku perlu. Tuhan juga memilih, mencari orang yang bersungguh hati dan orang yang terus mencari Tuhan dan orang yang konsisten dengan Tuhan. Saudara, sudahkah kita konsisten bergaul karib dengan Tuhan? Ada seseorang memulai dengan roh, tapi kemudian mengakhiri dengan daging. Saudara, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak memulai dengan roh, kemudian mengakhiri dengan daging. Apalagi kita memulai dengan daging, kemudian mengakhiri dengan daging. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setia, setia, dan setia. Hidup itu mengikuti Tuhan bagaikan kita mengikat perjanjian antara suami kepada istri, istri kepada suami. Setia itu harus sampai akhir. Setia bukan cuma di awal. Setia bukan pada waktu saat senang saja. Setia bukan pada waktu kita diberkati. Tetapi setia pada waktu susah dan senang. Itu sebabnya ikatan janji pernikahan berkata, aku mau setia dalam hidup dan mati dalam susah maupun sakit. Jadi saudara, satu perjanjian dengan Tuhan itu melebihi dari kuasa janji pernikahan. Itu sebabnya saudara, tidak dikatakan kalau kamu setengah-setengah kamu bisa mengikuti Tuhan. Enggak. Kalau kita mau mengikuti Tuhan dengan segala kekurangan kita, hendaklah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Dan saudara, kita mengikuti Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dosa yang paling merusak adalah kesombongan. Sebab dengan kesombongan, bahaya dari kesombongan adalah kita berpikir bahwa segala sesuatu dari kita, oleh kita yang mampu, kita yang hebat. Bahaya dari kesombongan, itu kemudian menjadi akar dari sebuah permasalahan yang lebih banyak lagi. Dosa yang lebih banyak lagi diawali dengan akar kesombongan. Kenapa orang menyembah berhala? Karena mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak sanggup. Kenapa orang mencari penyembahan-penyembahan kepada yang lain? Karena mereka merendahkan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Kenapa seseorang bisa menjadi sombong? Karena mereka tidak mengakui Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, raja-raja Yehuda, raja-raja Israel, raja-raja yang diuji dengan tahta, raja-raja yang diuji dengan kekayaan. Apakah mereka tetap setia dengan Tuhan? Apakah mereka tetap fokus kepada Tuhan dan tidak berpaling kepada Tuhan? Terbukti bahwa dari antara raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda, ada yang sungguh-sungguh, ada yang setengah-setengah, ada yang tidak sungguh-sungguh, bahkan ada yang sangat murtad daripada Tuhan. Kekayaan, kehormatan, wealth, kemudian prosperity itu kadangkala menjadi satu cobaan di dalam kehidupan kita. Ketika kita diberkati, apakah kita masih tetap setia dengan Tuhan?
ataukah kita mulai sombong dan meninggalkan Tuhan? Pagi hari ini kita akan belajar dari 2 Tawarik 21 hingga 2 Tawarik 30 tentang bahaya dari kesombongan. 2 Tawarik 11 hingga 2 Tawarik 20, raja-raja yang kita pelajari di sini ada Raja Yoram, Ahazia, Atalia, Yoas, Amasya, Uzia, Yotam, dan Ahaz. Juga ada Raja Hizkia. Raja Yoram, Raja Ahazia, mereka tidak setia dengan Tuhan. Selanjutnya ada Ratu Atalia yang kemudian membunuh anak-anak raja. Salah satu anak raja, Yoas, diselamatkan oleh Yosabat dan diselamatkan oleh saudara Imam Yoyada. Kemudian saudara Yoas menjadi raja di usia yang muda, dia kemudian melakukan pembaruan. Selanjutnya ada raja yang tidak takut akan Tuhan, ada Raja Amasya. Ada Raja Uzia selanjutnya atau Raja Azaria. Selama hidupnya dia takut akan Tuhan, tapi kemudian dia menjadi sombong. Ada kemudian Raja Yotam, Raja Ahaz, dan yang kemudian Raja Hizkia. Dia adalah seorang yang disukai Tuhan. Seperti Tuhan menyukai Raja Daud, Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan dan Hizkia mengadakan ibadah Paskah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara kita baca di dalam 2 Tawarik 26. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem dan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Saudara, ukuran dari kesetiaan dengan raja-raja adalah dia melakukan tepat apa yang seperti yang dilakukan raja-raja pendahulunya yang takut akan Tuhan. Raja Amasya masih didapati memiliki takut akan Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, selama ia mencari Tuhan, Tuhan membuat segala sesuatu berhasil. Mari saudara, kita penting belajar di sini bahwa mencari Tuhan, apakah Tuhan sulit untuk dicari? Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Saudara, Tuhan sebenarnya tidak sulit untuk ditemukan. Yang membuat Tuhan itu sulit ditemukan adalah hati kita yang mengabaikan Tuhan. Hati kita yang sombong. Hati kita yang tidak mau buka hati setiap pagi untuk mencari kehendak Tuhan. Tuhan ada setiap saat ketika engkau berseru, Tuhan ada bagi kita. Tetapi yang jadi persoalan ketika kita tidak mau mencari Tuhan. Kita hanya duduk diam, kita hanya sibuk mencari kekayaan. Pagi-pagi benar kita tidak mencari wajah Tuhan. Disitulah kita tidak akan mengalami keberhasilan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Dan saudara, selama hidup ada imam, biasanya raja-raja itu berhasil karena ada orang-orang yang membangun mezbah. Bahaya dari kalau kita cuma mencari Tuhan hanya karena ada para imam, hanya karena ada para hamba Tuhan, hanya karena kita dididik oleh para hamba Tuhan, tapi setelah tidak ada mereka, kemudian kita tidak berhasil mencari Tuhan. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang matang, dewasa di dalam mencari Tuhan. Yang mengajarkan supaya takut akan Allah, pengajaran itu ada di dalam diri kita. Pengurapan yang ada pada kita mengajarkan kita tentang takut akan Tuhan. Ingat, selama kita mencari Tuhan, Allah akan membuat segala usahanya berhasil. Raja Uzia adalah salah satu raja yang mencari Tuhan. Kemudian majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin, Arab, dan Gurbal, dan terhadap orang Meuni. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di pintu gerbang suruh di atas pintu gerbang lebak dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur. Karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai penjaga-penjaga kebun anggur, petani-petani di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Luar biasa saudara, senang sekali kalau kita memiliki usaha dan kemudian diberkati. Ingat bahwa segala berkat itu hanya berasal daripada Tuhan dan karena kita setia dengan Tuhan, berkat itu tersedia. Setelah ia menjadi kuat, Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Saudara, keberhasilan, kesuksesan jangan menjadikan alasan untuk kita sombong. Pada waktu kita nggak punya apa-apa, setia berdoa, setia pergi berdoa puasa, pagi-pagi benar sudah keluar rumah untuk pergi ke menara doa mencari Tuhan. Tetapi ketika mulai diberkati, mulai sombong. Saya sibuk,
Saya nggak punya waktu untuk melayani, saya nggak punya waktu lagi untuk Tuhan. Ada banyak orang ketika dia di dalam tertimpa beban berat, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi kemudian ketika dia ada masalah, dia berdoa berpuasa, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, semua hamba Tuhan didatangi, semua hamba Tuhan dia jalani. Kemudian ketika diberkati mulai bersaksi kemana-mana. Tapi kemudian setelah menjadi kuat dan diberkati, bisa saja seseorang menjadi tinggi hati dan melakukan hal yang merosak. Saudara, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Uzia setia kepada Tuhan Allahnya. Ia masuki bait Tuhan untuk membakar ukuman di atas mezbah pembakaran ukuman. Saudara, Imam Azaria mengikutinya di belakang bersama 80 imam, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanya imam-imam keturunan Harun. Imam-imam pun bukan sekedar imam Lewi, tetapi harus keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpahkan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal di sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Paralel dengan firman Tuhan ini ada di 2 Raja-Raja 15. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat berasal daripada Tuhan. Tetaplah setia dan takut akan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan setelah engkau diberkati. Pada saat dia menjadi kuat, menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan. Memasuki bait Allah dengan membakar ukupan. Saudara, kita bersyukur kalau pada saat ini di perjanjian baru kita adalah imamat yang rajani yang bisa masuk ke dalam pelataran Tuhan, bahkan sampai ke ruang Maha Kudus karena Tuhan sendiri yang sudah merobek tirai bait suci Allah. Tetapi pada zaman perjanjian lama, imam dan raja adalah dua pribadi yang berbeda dengan tugas masing-masing. Imam adalah berfungsi untuk membakar ukupan, raja adalah berfungsi untuk berperang dan mengatur pemerintahan. Nah, saudara yang diberkati, dengan pemahaman seperti ini bahwa pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru ada dua penerapan keimaman yang berbeda. Keimamatan yang rajani itu ada di perjanjian baru. Yang kita dapat pelajari di dalam perjanjian lama bahwa keimaman itu adalah haknya Tuhan. Dan Tuhan Yesus telah menyelesaikan bagi kita. Itu bukan bagian kita. Maka kita tidak dapat memegahkan diri. Ada 7 tingkat kesombongan yang harus kita waspadai, saudara. Penyembahan kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Tetapi, saudara, kita tidak bisa mencuri kemuliaan Tuhan. 7 tingkat kesombongan, ya, menuntut penyembahan, menuntut orang lain mau menyembah, mengejar penyembahan. Harap penyembahan, menuntut pujian, kejar pujian, harap dipuji, dalam hati ingin dipuji. Nah, saudaraku yang diberkati, ketika dalam hati kita ingin dipuji, dalam hati kita ingin bermegah diri, kita sudah mulai dimasuk di dalam akar-akar kesombongan. Firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, ketika engkau menjadi kuat, tetaplah rendah hati. Ketika Raja Uzia jatuh di dalam dosa kesombongan, ada sakit kusta. Sakit kusta itu gambaran kematian rohani. Saudara, ketika dosa kesombongan mulai masuk di dalam diri kita, worship leader mulai hebat, dipuja-puja orang. Tugas kita adalah menyembah Tuhan, bukan disembah oleh orang. Ketika kita menjadi worship leader, kemudian kita mencuri kemuliaan, maka kita tidak mengembalikan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Saudara, mulai dari hati, kemudian ingin dipuji, ingin disembah, menjadi makam puji, harap penyembah, bahkan menuntut penyembahan. Kejatuhan iblis karena dia mau naik ke tempat yang maha tinggi. Makanya dia dibuang ke jurang yang paling dalam. 7 tingkat kesombongan mulai dari hati, kemudian ingin disembah, ingin dipuji. Saudara, kita tidak mau masuk di dalam area itu. Sebab kusta rohani akan terjadi. Tanpa sadar ketika seseorang
menjadi worship leader, ketika dia mencuri kemuliaan, mencuri penyembahan untuk dirinya sendiri, sebenarnya ada kusta rohani yang menutupi mata hati rohaninya, sehingga sebetulnya dia cacat di hadapan Tuhan. Saudaraku, ketika kita menyembah, mari kita kita betul-betul menengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan, betul-betul menyembah Tuhan dan mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kitab Amsal berkata seperti ini, percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, antaramu, aku, kamu, dan dia, yaitu hatimu, hati aku, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Kalau kita punya bersandar pada pengertian sendiri, Tuhan pun tidak bisa merubah pemikiran kita, karena kita sudah memiliki filosofi kita sendiri. Yang berikutnya, saudara, akui dia. Pengakuan akan Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dan yang ketiga, jangan menganggap diri sendiri bijak, takutlah akan Tuhan. Biarlah hikmat dari takut akan Tuhan menuntun kita sepanjang hari ini. Bahaya dari kesombongan, seseorang tidak akan sadar bahwa ada kusta rohani di dalam kehidupannya. Ketika kusta rohani ada di dalam kehidupannya, akan mengawali dengan kusta, kemudian diakhiri dengan kematian rohani. Ternyata kita sudah sementara melayani, tapi sebetulnya kematian rohani ada di dalam kehidupan kita. Jauhkan daripada semua itu, saudara. Baiklah kita mencari Tuhan baik di dalam keadaan susah, sakit, senang, sukacita, maupun di dalam keadaan yang tidak damai, kita tetap cari Tuhan. Sehingga orang yang sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan sombong, tetaplah rendah hati, jangan sampai kusta rohani menguasai kehidupan rohanimu dan kemudian engkau mengalami kematian rohani. Mari satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami menjauhkan diri dari bahaya kesombongan. Ketika kami jatuh dalam dosa kesombongan, itu merupakan akar-akar permasalahan dosa yang jauh lebih besar. Menuntut pujian, menuntut disembah, menuntut untuk dipuja, dan kemudian mengalami kusta rohani dan kematian rohani. Bapa di surga, kami rindu untuk menjadi orang-orang yang didapati setia di dalam susah maupun sakit, di dalam senang maupun keadaan yang tidak baik. Kami tetap setia dengan Engkau Tuhan, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak mengandalkan kereta-kereta, tidak mengandalkan kuda-kuda, melainkan mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, mengakui Engkau dengan segenap hati, dan tidak menganggap diri kami bijak. Terpujilah nama Tuhan yang mengawali kehidupan kami dengan diberkati Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami mau menjalani dengan penuh kerendahan hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tetap rendah hati, akui Tuhan dalam segala lakumu, jangan menganggap diri bijak, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Shalom and God bless you.